Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Selamat hari Jumat Agung, selamat merayakan bersama Tuhan Yesus. Hari ini kita ada dan karena Tuhan Yesus kita boleh sehat, kita boleh semangat menyambut pagi hari yang cerah ini. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Yes. Terima kasih Yesus.
Karena begitu besar kasih Allah akan kami, sehingga Engkau mengaruniakan anakmu Yesus Kristus mati di kayu salib bagi kami, supaya kami tidak binasa, melainkan kami beroleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu bagi kami. Pagi hari ini kami mau terus bersorak-sorai. Kami mau tetap mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam nama Yesus bangkitkan iman percaya kami untuk kami fokus kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami yang hadir pagi hari ini, umat-Mu, kami bersepakat untuk kami mau ninggikan nama Tuhan, untuk kami mau agungkan nama Tuhan. Dipermuliakanlah Engkau Tuhan pagi hari ini di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk semangat yang baru. Terima kasih untuk kekuatan yang baru. Terima kasih untuk damai sejahtera. Terima kasih untuk sukacita yang kekal Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami siap Tuhan meninggikan nama Engkau lebih lagi pagi hari ini. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu mengalir atas kami di dalam nama Yesus. Oleh karena hadirat Allah, yang sakit disembuhkan, yang terluka dipulihkan, yang terikat dibebaskan, dilepaskan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat diberi kelegaan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hadirat-Mu menjamah setiap kami pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Setiap jemaat Tuhan yang diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya minta waktu kepada Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari beri salaman terbaik kepada samping kanan kirinya. Yang belum bersalaman silakan bersalaman. Sapa mereka, tanyakan kabarnya, beri semangat pagi hari ini. Mari kita semangat meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai pagi hari ini demi Tuhan Yesus. Haleluya. Oleh kebangkitan
bersyukur kepada Tuhan karena darah Yesus yang membebaskan kita, karena darah Yesus yang memulihkan hidup kita, dan karena darah Yesus Dia membangkitkan kita. Kuasa maut dipatahkan oleh karena darah domba Allah. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Sungguh nyata pengorbanan-Mu bagi kami. Kami mau lebih lagi bersekutu bersama Engkau. Kami mau bawa hati kami dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami, dan dengan segenap akal budi kami. Kami mau datang kepada Engkau Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk merespon firman Tuhan. Kami mau siapkan telinga kami untuk mendengar nasihat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan bersama-sama. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu
Kami mengucap syukur dalam penyertaan-Mu Tuhan. Hingga sampai saat ini Tuhan, pagi hari ini kami bersama-sama mau belajar akan firman-Mu. Kami bersama-sama akan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bukakan hati kami, jamah hati kami Tuhan. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur untuk Kau berikan benih, dan benih itu bertumbuh, berakar dan berbuah lebat Tuhan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami siap untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anak sekolah minggu gak ada ini ya? Sebentar Bapak Ibu ya. Anak-anak kita baru jalan dari atas turun. Ayo ke depan. Yuk silakan berbaris. Mari bersama Bapak Ibu kita berdoa untuk anak-anak kita sebelum anak-anak kita ini menerima pengajaran dan menerima firman Tuhan. Yuk kita angkat tangan kita. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, pagi hari ini kami bersama-sama mengangkat tangan kami memberkati anak kami Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang membukakan pemahaman, hikmat dan pengetahuan atas anak-anak kami Tuhan untuk menangkap firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, urapi anak kami, berkati anak kami dan jamah hati anak kami ini Tuhan. Engkau yang membentuk dan membawa anak kami ini Tuhan semakin luar biasa bersamamu. Kau berkati guru-guru sekolah minggu, Kau berkati ruangan yang dipakai Tuhan, tutup tembus dengan darah kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, anak-anak kami akan menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita mengucap syukur Allah memberi kesempatan setiap kita untuk beribadah, untuk bersama-sama bersekutu di tempat ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat hari Paskah atau Jumat Agung untuk kita semua. Ya, mengucap syukur di tahun ini kita masih bisa melewati dan merayakan Paskah. Kita bisa bersekutu bersama, masih bisa beribadah bersama, masih bisa melihat rekan-rekan yang terkasih dalam komunitas bersama di Gereja Gatsu ini. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau sedikit menyampaikan firman Tuhan. Pagi hari ini saya mau menyampaikan sedikit firman Tuhan tentang misteri salib Bapak Ibu. Ya, tentang misteri salib. Karena hari ini adalah hari Jumat Agung, di mana hari ini adalah sengsaranya Tuhan Yesus untuk nanti disalibkan, mati di kayu salib, menanggung sengsara. Dan ini adalah jam-jam di mana Tuhan Yesus mulai, dulunya itu adalah Tuhan Yesus waktu di Alkitab tertulis, jam-jam ini adalah Tuhan Yesus mulai mau dibawa ke Golgota. Ya, ketika semalam-malaman Tuhan Yesus sudah mengalami siksaan, ketika semalam-malaman Tuhan Yesus sudah mengalami tekanan secara psikis dan jiwa dan semuanya ya. Jadi minggu lalu Pak Edi sampaikan bahwa kiranya cawan itu berlalu, dan Tuhan Yesus hari ini adalah meminum cawan dan siap untuk ada di dalam karya Allah yang luar biasa Bapak Ibu ya. Kita mau belajar sedikit tentang misteri salib. Lanjut Mas. Arti kata misteri sendiri Bapak Ibu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang tidak dipahami atau di luar pemahaman. Misteri sendiri mempunyai arti seperti itu Bapak Ibu ya. Dalam arti yang lain adalah suatu kenyataan yang begitu luhur sehingga secara mendasar
melampaui daya tangkap manusia. Apapun yang semakin dapat dimengerti atau dihayati, tetapi tidak pernah ditangkap seluruhnya, sehingga tetap merupakan rahasia menyangkut kehadiran atau kegiatan ilahi. Itu arti misteri, Bapak Ibu. Ya. Lanjut, Mas. Arti dan sejarah salib, Bapak Ibu. Saya ambil juga di Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia. Arti salib sendiri adalah memiliki beberapa arti, Bapak Ibu ya. Salib adalah dua batang kayu yang bersilangan, ya. Atau kalau orang Kristen sendiri mengartikan bahwa salib, kayu bersilang tempat Yesus disalibkan. Atau salib sendiri adalah tanda silang, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita ada di Indonesia, jadi kita coba gali bahwa arti salib ada seperti itu, Bapak Ibu. Ya, salib sendiri sejarahnya adalah dimulai dari tahun 50 tahun. Benar. Dimulai dari abad keempat sebelum Masehi, Bapak Ibu. 2 minggu lalu Pak Agus DJ sampaikan singgung sedikit tentang sejarah salib ini, Bapak Ibu. Dan memang betul bahwa sejarah salib itu bermula dari, menurut laporan dari South Africa Medical Journal, orang-orang Assyria dan Babilonia diduga sebagai kaum yang pertama memulai praktik hukuman ini atau hukuman salib ini. Praktik penyaliban juga dilakukan oleh bangsa Persia. Itu awal mulanya ya, Bapak Ibu ya. Kala itu menurut laporan di South African Medical Journal, paku masih belum digunakan, jadi korban biasanya diikat pada sebuah pohon atau tiang yang bentuknya belum berbentuk salib. Dari Persia, Alexander Agung yang menginvasi Persia saat membangun kekaisarannya, membawa praktik itu ke daerah Mediterania Timur pada abad keempat sebelum Masehi. Jadi memang jauh sebelum Tuhan Yesus mengalami proses untuk menjalankan karya Allah yang besar dalam penyaliban, salib sudah, atau hukuman yang menyerupai salib sudah ada, Bapak Ibu ya. Hukum salib baru sampai ke Romawi 1 abad kemudian. Orang Romawi baru mengetahui jenis hukuman ini ketika Perang Punik saat mereka bertempur melawan Kartago. Selama 50 tahun berikutnya, orang Romawi menyempurnakan hukuman salib. Dari sini bentuk salib mulai digunakan saat hukuman, sehingga akhirnya hukuman ini dihapus oleh Konstantin I di abad keempat setelah Masehi. Itu ditulis oleh François Retif dan Louis Siliar, profesor dari University of the Free State, dalam laporan jurnal yang ditulis seperti itu, Bapak Ibu ya. Sejarah salib ini memang sangat panjang sekali, Bapak Ibu. Sebelum karya atau zamannya Tuhan Yesus, salib ini sudah ada, Bapak Ibu ya. Dan siapa yang disalib, Bapak Ibu? Waktu zaman dulu, karya salib atau penyaliban itu dilakukan biasanya orang Romawi melihat hukuman salib sebagai cara yang sangat memalukan untuk mati. Jadi orang Romawi sangat jarang menyalib warganya. Hukuman ini biasanya dijatuhkan pada para budak, tentara yang kehilangan kehormatannya, penganut Kristen, orang asing, dan aktivitas politik, Bapak Ibu. Jadi salib ini diperlakukan atau dilakukan atau dikerjakan oleh orang-orang Romawi ini untuk orang-orang yang tentara yang tadi kehilangan kehormatan atau terlebih penganut Kristen, Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan Yesus adalah salah satu, Bapak Ibu ketahui tertulis di Alkitab, Tuhan Yesus adalah dianggap sebagai pembelot, ya kan? Dianggap sebagai orang yang memberontak untuk menggantikan seorang yang memberontak. Tuhan Yesus dijadikan sebagai pemberontak, begitu ya, Bapak Ibu. Jadi orang Romawi ini mengerjakan hal itu. Karya salib ini sudah ada sejak lama, Bapak Ibu ya. Sudah berkembang dan memang digunakan untuk orang-orang yang tidak benar. Jadi salib didesain atau diciptakan itu memang hanya untuk membunuh, ya kan?
untuk menghancurkan Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama buka di ayat firman Tuhan. Ini salah satu yang luar biasa yang nanti kita akan belajar bagaimana karya salib ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Di 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Maaf, bisa ditampilkan lebih besar enggak Mas? Di apa ayatnya yang di isi worship. Karena maaf ya, mata saya udah enggak begitu kelihatan. Jadi Bapak Ibu, salib ini sesuatu yang benar-benar kalau zaman dulu itu sesuatu yang sangat mengerikan atau sebuah kengerian yang ada, ya. Sesuatu yang sangat-sangat tidak enak. Makanya sampai Tuhan Yesus pun tahu ketika Tuhan Yesus diberi wahyu atau diberi anugerah atau di dalam posisi dia harus menanggung salib, benar-benar dia itu mengalami frustasi, bahkan sampai ketika dia berdoa, ketika cawan itu berlalu, peluhnya itu seperti darah. Betapa salib itu memang sangat menakutkan sekali ya. Salib itu suatu sejarah yang sangat-sangat kelam di situ, dan itu berlangsung sangat lama. Kalau sesuatu yang dikerjakan terus-menerus itu akhirnya menjadi sebuah doktrin, ya, menjadi sesuatu yang itu tertanam di pikiran, ya. Jadi kalau penjajah itu kan untuk membuat orang yang dijajah itu takut, biasanya akan terjadi siksaan-siksaan dan orang itu akan nurut, dan itu akhirnya menjadi sebuah ketakutan ketika ada seorang penjajah datang begitu ya. Demikian juga ketika mendengar kata salib, itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Sudah Mas, bisa enggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. 1 Korintus 1 ayat 18 dulu ya. Baik, saya bacakan 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Lanjut Mas. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Lanjut. Sampai 31 nanti ya. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan nikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memakan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi di atas bahwa salib didesain dari awal adalah untuk sebuah kebinasaan atau sesuatu yang menghancurkan, membuat orang harus menanggung sakit, harus orang mati di situ. Itu salib diciptakan dari awal. Untuk mengontrol sesuatu itu salib Bapak Ibu. Tapi Allah, ya, rencana manusia itu berbeda dengan rencana Allah Bapak Ibu. Ya. Seperti arti rahasia sendiri tadi, arti sebuah misteri tadi Bapak Ibu. Sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh pikiran manusia, sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh pikiran manusia, dan itu akan menjadi suatu pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Itulah suatu misteri Bapak Ibu, dan itulah salib Bapak Ibu yang terkasih, ya. Apakah misteri salib yang akan apakah misteri salib yang akan Allah bukakan kepada kita Bapak Ibu, ya? Seperti saya kata tadi, sejak awal salib diciptakan manusia untuk maksud kematian, tetapi Allah membuat salib menjadi alat untuk maksud kehidupan dan keselamatan Bapak Ibu, ya. Di ayat 1 dikatakan, 1 Korintus 1 ayat 18, salib untuk menyatakan kuasa Allah. Itulah misteri salib Bapak Ibu. Dari proses kelahirannya sendiri, Tuhan Yesus sudah membawa kontroversi yang luar biasa, ya, di mana kelahirannya ini membawa perubahan atau membawa dampak yang sangat besar, dan itu bisa kita lihat di dalam Natal. Setiap Natal kita rayakan Bapak Ibu, dari bayi yang kecil itu, bahkan seorang raja pun merasa ketakutan di situ, ya. Sampai yang mau saya sampaikan sampai hari ini Bapak Ibu, bahwa salib ini akan membawa suatu fenomena yang luar biasa, membawa suatu dampak yang luar biasa, ya. Karena salib itu untuk menyatakan kuasa Allah Bapak Ibu. Salib akan menunjukkan bahwa rencana manusia itu berbeda dengan rencana Allah, ya Bapak Ibu, ya. Di 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ini terjemahan dari terjemahan baru, ya Bapak Ibu, ya. Yang terjemahan baru kedua saya belum punya, jadi tapi terjemahan baru yang lama ini seperti ini, ya Bapak Ibu. Tapi ini saya senang sekali membandingkan ketika satu ayat itu saya bandingkan dengan bahasa Indonesia sehari-hari. Ini lebih mudah dipahami Bapak Ibu, ya. Saya bacakan, sebab bagi orang-orang yang menuju kebinasaan, berita tentang kematian Kristus pada salib merupakan omong kosong. Tetapi bagi kita yang diselamatkan oleh Allah, berita itu merupakan cara Allah menunjukkan kuasanya. Jadi salib ini menunjukkan kuasa Allah Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu, Paulus menyampaikan di suratnya ini untuk jemaat di Korintus Bapak Ibu. Jemaat di kota Korintus ini adalah jemaat yang terdiri dari bangsa Yahudi dan bangsa Yunani Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti tahu, bangsa Yahudi ada dua jenis. Satu percaya kepada Tuhan tentang karya keselamatan dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang satu tidak, dua blok begitu, ya. Dan mereka pasti bercampur, tidak begitu jelas karena itu suatu bangsa yang besar. Dan di Korintus ini, di jemaat Korintus ini ada dua bangsa itu Bapak Ibu. Tentu ada ya orang yang bertobat dulunya dari orang-orang yang awalnya tidak percaya kepada Tuhan, bangsa Yahudi ini. Mungkin ada orang-orang ahli Taurat yang sudah bertobat juga, atau seorang ahli-ahli kitab yang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Tentu itu ada, ya. Dan pemikiran-pemikiran tentang kebenaran-kebenaran Taurat itu masih membekas, ya. Saya sendiri dari masa lalu kadang-kadang masih melintas gitu, ya. Sesuatu yang itu membuat ketakutan dalam hidup saya muncul gitu, ya. Atau suatu pengajaran-pengajaran dalam kehidupan saya masa lalu masih ada gitu, ya. Saya yakin orang-orang Yahudi pun seperti itu. Maka Paulus menyampaikan pesan ini Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu, orang Yahudi itu masih menunggu-nunggu tentang keselamatan sampai sekarang loh, ya. Pernah enggak lihat di YouTube gitu, ya. Bahkan info terakhir ini katanya
eh, lembu apa yang warnanya merah itu sudah disiapkan katanya gitu ya. Terusan bait suci sudah siap untuk dinaikkan gitu katanya. Nah, mereka sampai sekarang orang Yahudi ini masih menunggu tentang karya keselamatan Bapak Ibu. Ya. Dan ini dari zaman Paulus di kota Korintus ini, jemaat di Korintus ini sudah menjadi pembahasan yang sangat hangat gitu ya, bahwa kematian Tuhan, tentang perdebatan-perdebatan tentang karya Kristus itu masih menjadi perdebatan-perdebatan yang sangat hangat gitu ya. Apalagi di kota Korintus itu juga Bapak Ibu ada bangsa Yunani. Ya. Bapak Ibu kan tentu tahu, kemarin tahu 3 minggu lalu Pak Agus DJ juga sampaikan. Bangsa Yunani ini adalah bangsa yang membuat bahkan Taurat itu akhirnya menjadi suatu yang suatu tanda tanya yang besar karena muncul yang namanya filsuf-filsuf atau pengetahuan-pengetahuan baru ya, seperti Aristoteles gitu ya, atau orang-orang Yunani lah, ada Plato, ada yang namanya Pascal, banyak sekali. Kalau guru pasti bisa, kalau Mas Gerin mungkin bisa tahu itu. Gimana Mas Gerin? Gak tahu. Jadi bangsa Yunani ini ya membuat pemahaman-pemahaman baru atau suatu hikmat-hikmat baru gitu ya. Kemarin juga kita pernah belajar bersama-sama dengan Pak Edi di sekolah Alkitab gitu ya. Juga dikatakan seperti itu. Bahkan itu membuat pergoncangan atau pergolakan pemahaman. Sampai orang itu bisa terpecah pemahamannya karena hanya pemahaman-pemahaman baru dari filsuf-filsuf dari bangsa Yunani Bapak Ibu. Jadi tentu pemahaman tentang karya Kristus atau salib Kristus dan kebangkitan Kristus dan pemberitaan Injil akan menjadi suatu pertanyaan-pertanyaan yang sangat ramai dibicarakan di sana ya, di jemaat Korintus ini Bapak Ibu. Makanya Paulus ini yang notabene adalah Paulus ini ahli juga di dalam ilmu-ilmu agama ya, yang dia adalah muridnya Gamaliel, dari kelompoknya juga orang Farisi juga. Paulus ini orang pintar Bapak Ibu ya. Jadi Paulus ini satu kelompok orang-orang pintar gitu yang di bangsa Yahudi. Jadi Paulus ini kalau soal ngomong tentu ahli juga Bapak Ibu ya. Paulus juga kalau soal berdebat tentu juga ahli juga. Tetapi kenapa Paulus mengatakan bahwa pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ketika menyampaikan kebenaran salib hanya dengan pemikiran dan pemahaman pribadi yang salah, bahkan mungkin hanya dengan retorika atau kata-kata yang manis gitu saja Bapak Ibu, tanpa bukti-bukti nyata akan kuasa Allah, itu sama aja suatu kebohongan Bapak Ibu ya. Di dalam sepanjang sejarah dalam pemberitaan Injil Bapak Ibu, kita bisa melihat penginjil-penginjil dan pengkhotbah-pengkhotbah yang luar biasa Bapak Ibu. Ada yang pernah dengar Benny Hinn? Ada ya? Pernah dengar Benny Hinn enggak Bapak Ibu? Pak Edi manuk-manuk karena sering dibahas terus ini di sini bahwa seperti apa ini Benny Hinn. Banyak sekali gitu ya Bapak Ibu, pengkhotbah yang mempunyai karisma yang sangat luar biasa. Mereka berkata, dengan ucapan saja begitu orang bisa terpesona ya kan. Bahkan dengan seperti panah yang menancap sangat kuat gitu ya, sampai orang itu bisa tumbang gitu ya. Kalau Benny Hinn itu dia dengan melambaikan jubahnya aja orang langsung tumbang semua Bapak Ibu. Di dalam dunia ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, banyak sekali digunakan berbagai cara untuk menyampaikan pesan Tuhan. Bahkan hal-hal yang sepertinya itu sangat luar biasa, sepertinya sangat amazing gitu ya. Sampai kalau kadang-kadang kita melihat, waduh ya luar biasa pembicaranya, ya gantengnya gitu kan. Ada yang sampai tertarik dengan kegantengannya pembicaranya ya kan. Wah pembicaranya kalau ngobrol itu senyumnya gitu, adanya begitu. Dan sekarang di YouTube pun seperti itu Bapak Ibu ya, pembicara-pembicara gitu ya, yang luar biasa, yang menyampaikan firman Tuhan itu dengan perform yang luar biasa. Tapi Paulus di sini
membuat pesan kepada setiap kita Bapak Ibu. Kita bukan melarang untuk menggunakan karisma atau menggunakan kata-kata yang luar biasa. Tapi dari semua itu yang terpenting adalah Bapak Ibu, karya salib ini ya bisa membuktikan akan kuasa Allah, bisa menyampaikan pesan Allah dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Ya. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib ini bisa kita tangkap, kita pahami, kita mengerti, dan itu membuat kita akan semakin kuat Bapak Ibu. Ya. Karena karya salib sendiri ini adalah sesuatu yang luar biasa yang harus kita ketahui Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa kenapa sampai muncul, kenapa Tuhan sampai memberikan anaknya yang tunggal ini untuk menebus dosa kita, ini adalah sejarah yang panjang Bapak Ibu. Dari ayat kejadian, dari kejadian sampai ke Tuhan Yesus itu sangat panjang sekali jaraknya ya. Tahunnya panjang sekali Bapak Ibu. Dari masa yang sangat panjang inilah di mana ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia keluar daripada Taman Eden, dan ketika manusia tidak bisa bertemu muka dengan Allah, karya salib ini akhirnya muncul Bapak Ibu. Sepanjang sejarah Allah tidak pernah meninggalkan manusia Bapak Ibu. Setiap nabi diberikan kepada manusia. Bahkan Bapak Ibu akan tahu banyak sekali nabi-nabi yang Tuhan utus ke dalam dunia, dan manusia tetap tidak bisa kembali kepada Allah. Ya Bapak Ibu ya. Lanjut Mas. Di Roma 5 ayat 19 ya Bapak Ibu. Roma 5 ayat 19 saya baca Bapak Ibu di terjemahan baru. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar Bapak Ibu. Di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dan bagaimana banyak orang menjadi orang berdosa karena satu orang tidak taat. Begitu juga banyak orang dimungkinkan berbalik kembali dengan Allah karena satu orang taat kepada Allah Bapak Ibu. Karya salib ini namanya proses pembalikan gitu ya Bapak ya, dimana karena satu orang yaitu Adam, semua orang mengalami hubungan yang salah dengan Allah. Setiap orang mengalami hubungan Tuhan putus dengan manusia Bapak Ibu ya. Manusia tidak bisa lagi ada di dalam hadirat Allah dengan benar. Manusia tidak lagi menuruti apa yang dikatakan Allah. Itu karena satu kesalahan manusia. Tapi karena hanya satu orang yang taat atau suatu pribadi yang Tuhan memang rencanakan, maka kita bisa kembali kepada Allah Bapak Ibu. Kita mulai mempunyai hubungan pribadi dengan Allah Bapak Ibu. Ya. Dalam perjalanan proses salib itu Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus disalib, ya, setelah itu Tuhan Yesus bangkit. Ya, setelah Tuhan Yesus bangkit itu namanya setelah Yesus naik ke surga, ada pencurahan Roh Kudus. Itu rencana Allah, itulah bukti di mana yang semua rancangkan, manusia rancangkan, orang Farisi rancangkan, bahkan iblis rancangkan dari awal untuk manusia itu tidak bisa berhubungan lagi atau bertemu lagi dengan Allah atau bersekutu dengan Allah, ini harus berhenti Bapak Ibu. Karena itulah Tuhan Yesus berani sampai berkata bahwa kiranya cawan ini berlalu, maka Tuhan Yesus mengambil bagian itu untuk setiap kita ini bisa bertemu muka dengan Allah. Ya. Karya salib itu menjadi nyata dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Lanjut Mas. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, setiap kita tentu dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita lakukan, itu tidak bisa membawa kita untuk masuk di dalam karya keselamatan Bapak Ibu. Ya.
Kita buka di Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bapak Ibu, bukan karena hasil usaha kita Bapak Ibu, tapi karena kasih karunia Allah. Di bahasa Indonesia sehari-hari, Allah mengasihi kalian, itu sebabnya Ia menyelamatkan kalian karena kalian percaya kepada Yesus. Keselamatan kalian itu bukan hasil usahamu sendiri, itu adalah anugerah Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan dirinya mengenai hal itu. Ya Bapak Ibu ya, kita sering diajar hal ini. Pagi hari ini saya mengingatkan kembali bahwa keselamatan itu karena bukan hasil usaha kita Bapak Ibu. Bukan karena kita memberi sedekah yang lebih banyak atau mengumpulkan pahala gitu ya, untuk kita bisa menimbang dari pahala kita dengan dosa kita itu nanti akan sepadan begitu ya. Tidak Bapak Ibu, tapi kita menyadari bahwa karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan, karena anugerah ya, kalau anugerah itu kan pemberian yang cuma-cuma ya Bapak Ibu ya, tapi bukan berarti itu gratis ya, tapi karena kita tidak mampu membayarnya maka kita diberikan anugerah itu Bapak Ibu ya. Lanjut Mas, kita banyak buka firman Tuhan ya Bapak Ibu. Enggak firman Tuhan ya nih. Jadi tujuan utama Allah lewat salib adalah menyatakan kuasanya yang menyelamatkan Bapak Ibu. Salib bukan simbol kelemahan, tetapi senjata ilahi yang menghancurkan kuasa dosa dan maut Bapak Ibu. Ya. Dan kita di sini juga buka firman Tuhan lagi di Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Setiap kita di bawah Tuhan untuk memahami bahwa karya Kristus itu adalah luar biasa dan tertulis secara luar biasa di Bible, di Alkitab kita Bapak Ibu ya. Dan kita adalah orang-orang yang dibenarkan Allah karena anugerah, karena kasih karunia. Maka kita juga harus beriman Bapak Ibu, karena orang benar hidup karena iman. Karena dengan iman kita diselamatkan Bapak Ibu. Lanjut Mas. Apa yang harus kita lakukan untuk menyatakan kuasa Allah dalam karya salib Bapak Ibu ya. Ketika kita mengetahui bahwa rancangan salib yang sebenarnya ini untuk kematian dan kebinasaan, tetapi Allah mempunyai rencana yang berbeda, bahwa karya salib ini membawa kehidupan ya, membawa keselamatan dan bisa merubah setiap kita ini menjadi luar biasa. Yang pertama-tama adalah apa yang harus kita lakukan untuk menyatakan kuasa Allah dalam karya salib Bapak Ibu ya. Kita yang hidup di dalam iman tadi sebagai orang-orang percaya adalah mari kita bersama-sama hidup dalam pertobatan dan ketaatan Bapak Ibu ya. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan untuk kita hidup dalam pertobatan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Salib dalam kehidupan sehari-hari ada sebuah metafora atau perumpamaan bahwa apa yang kita alami, apa yang kita hadapi ini sesuatu yang harus kita tanggung ya. Walaupun kita sudah diselamatkan Bapak Ibu, tapi kita masih ada di dunia ini ya Bapak Ibu ya. Kita masih berjuang, kita masih bersama-sama berjuang untuk nanti kita akhirnya menang di garis finish Bapak Ibu ya. Perjuangan kita itu berbeda-beda ya. Semua tidak sama Bapak Ibu. Kalau semuanya sama itu aneh tentunya. Kita mempunyai tantangan yang berbeda-beda.
salib bisa menggambarkan banyak hal Bapak Ibu. Ada yang dalam pergumulan, di dalam pekerjaan, ada di dalam sakit penyakit, ada di dalam pergumulan-pergumulan yang lain, yang itu menjadi beban yang harus kita perjuangkan satu persatu Bapak Ibu. Jadi di dalam karya salib ini mari kita bersama-sama tetap membawa ya, apa yang kita alami, apa yang kita pikul, atau beban-beban apapun yang kita sedang hadapi ini bukan menjadi suatu halangan untuk kita melayani Tuhan, bukan suatu halangan untuk kita mengerjakan karya salib itu dalam kehidupan kita setiap hari Bapak Ibu ya. Berapa lebih kita tahu ya, hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat jahat. Semakin lama bukan semakin enak Bapak Ibu. Tantangan bukan semakin mudah Bapak Ibu. Jadi ketika kita tidak ada di dalam Tuhan, ketika kita tidak ada di dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka kita akan semakin menjadi bulan-bulanan dalam kondisi sekarang ini Bapak Ibu ya. Dalam ekonomi mengalami banyak hal yang baru tren sekarang, Presiden Amerika dan Presiden Cina ya Bapak Ibu, ini menjadi berita yang hangat sekali dan itu berpengaruh kepada berbagai hal Bapak Ibu. Semuanya terpengaruh, hanya dua orang yang saling, dua negara adik kuasa gitu. Ini belum Rusia ikut-ikut loh Bapak Ibu. Ini Rusia masih diam karena dia baru perang kan dengan Ukraina, belum selesai. Ini Rusia baru diam. Jadi ini baru Cina dan Amerika aja, semua negara itu mengalami perubahan yang luar biasa ya. Secara tidak langsung jujur aja saya sendiri dalam usaha pun mengalami banyak pengaruh di situ gitu ya, kerasa banget gitu ya. Kalau yang usaha-usaha pribadi yang pasti akan merasakan, tapi kalau yang kerja dengan perusahaan ya yang penting berangkat kerja dengan maksimal dikerjakan, akhir bulan biasanya tetap masih bisa gajian ya kan. Tapi kalau yang usaha sendiri hari demi hari harus berusaha untuk gaji diri sendiri ya kan Bapak Ibu. Ya kayak Pak Jondri yang sekarang punya usaha sendiri. Pak Jondri di mana ini? Ada Bu. Pak Jondri. Tapi Pak Jondri sekarang usaha sendiri, luar biasa itu. Pasti hari-hari ini juga berjuang fight bener-bener gitu ya untuk mendapatkan customer, untuk mendapatkan lebih gitu ya. Jadi kalau kita tidak di dalam Tuhan Bapak Ibu ya, kita tidak benar-benar tahu bahwa beban yang kita bawa sekarang ini adalah salib ya Bapak ya. Bahwa kita harus tahu bahwa ketika kita berjalan di dalam Tuhan pun ada sesuatu yang kita kerjakan. Sebenarnya pertobatan adalah langkah awal yang menyatakan bahwa kita menerima karya salib Bapak Ibu ya. Ketaatan menunjukkan bahwa kita tidak hidup dalam kekuatan sendiri, tetapi dalam kuasa Kristus yang telah bangkit Bapak Ibu. Kuasa salib terlihat saat hidup kita berubah dan menyerahkan kehendak kepada Tuhan. Bersama-sama dalam masa-masa Paskah ini kita mengingat Bapak Ibu bahwa ada karya salib, ada pengorbanan di mana Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk kita dan memberikan Roh Kudusnya dalam karya yang luar biasa. Untuk nanti bulan-bulan hari-hari ke depan itu ada namanya pencurahan Roh Kudus juga. Kita melihat inilah yang harus kita kerjakan untuk bersama-sama hidup dalam pertobatan dan ketaatan Bapak Ibu. Yang kedua adalah kita lakukan untuk menyatakan kuasa dalam karya salib. Yang kedua adalah pemberitaan Injil tentang salib dengan berani. Kita buka di 1 Korintus 1 ayat 18. Seperti yang tadi disampaikan oleh Paulus di jemaat di Korintus, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sering kita, kalau yang sering nonton di Reels atau TikTok atau YouTube Short gitu ya, sering kan ada perdebatan-perdebatan ya tentang karya salib ini Bapak Ibu. Dan itu tidak pernah habis di situ. Sampai zaman sekarang, di zaman Paulus itu juga menjadi perdebatan-perdebatan yang sengit. Sampai sekarang pun menjadi perdebatan-perdebatan yang sengit. Tapi Bapak Ibu ketahui bahwa
karya salib ini adalah suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa Bapak Ibu. Tapi bagi mereka yang akan diselamatkan, ini adalah kekuatan Allah yang besar. Kita di sini dikumpul oleh orang-orang yang mempunyai kekuatan Allah yang besar Bapak Ibu. Jadi mari bersama-sama kita juga menyampaikan pesan-pesan itu kepada sekeliling kita Bapak Ibu ya. Orang-orang dekat kita, keluarga kita, anak kita, tetangga kita, atau siapapun juga, supaya mereka melihat bahwa ada kuasa di dalam karya penyaliban ya. Berani bersaksi dan menceritakan kasih Kristus adalah bentuk nyata, dan bentuk nyata kita menyatakan kuasa salib. Meski dunia menganggapnya bodoh, Injil memiliki kuasa untuk menyelamatkan Bapak Ibu. Karya salib ini adalah kasih karunia ya Bapak Ibu ya. Bukan karena kita pandai bicara, atau karena kita itu kalau ngomong itu seperti gitu ya. Kalau berdebat itu punya banyak bahan. Itu adalah salah satu yang memperlengkapi Bapak Ibu. Tapi yang terbesar adalah karena kasih karunia. Allah sudah menetapkan bahwa setiap kita ini diselamatkan Bapak Ibu ya. Kuasa Allah dinyatakan ketika kita tidak malu akan Injil dan menjadi terang bagi sekitar kita ya Bapak Ibu. Bersama-sama kita juga tidak malu menyatakan akan identitas kita. Kita tidak malu untuk berkata bahwa ada Kristus di dalam diri saya, ada Tuhan Yesus di dalam diri saya ya kan? Kita harus mulai berani menunjukkan kita itu berbeda, kita itu mempunyai Tuhan yang luar biasa ya. Seperti itu harus kita nyatakan. Bukan berarti untuk kesombongan ya Bapak Ibu, atau mencari musuh, enggak. Tapi kita mau menunjukkan bahwa karena ada Kristus kita bisa melakukan. Karena ada Kristus maka salib atau apapun juga yang kita alami kita bisa lalui. Dan itu akan menjadi kesaksian supaya orang bisa mengerti. Loh, kamu punya masalah kok tetap senyum-senyum. Ya karena saya ada Kristus kan. Kita bisa menjadi saksi dalam banyak hal. Tidak perlu hanya di khotbah di tempat ini. Kalau ada yang mau khotbah silakan, tapi kalau mau menyampaikan pesan Tuhan tidak harus berkhotbah di tempat ini atau menjadi pendeta. Kalau semua jadi pendeta susah, Pak Edi nanti banyak temennya. Atau gereja pendeta semua. Tapi nggak apa-apa ya Pak Edi. Ya, Pak Sus mau jadi pendeta nggak apa-apa Pak Edi. Senyum langsung Pak Sus. Jadi begitulah Tuhan ya harapkan atas setiap kita Bapak Ibu. Kita harus berani menyampaikan pesan-pesan akan keselamatan itu kepada orang-orang di sekeliling kita Bapak Ibu. Yang ketiga, kita menghidupi kasih dalam dan pengampunan Bapak Ibu. Kita buka di Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami. Karena pemahaman hal ini Bapak Ibu, karena kita sudah diampuni, kita sudah diterima Tuhan sebagai anaknya dalam kuasa salibnya itu, maka kita akan berlaku yang lebih lagi ya. Kita bisa mengampuni orang lain, kita bisa memberkati orang lain, kita bisa melakukan hal-hal yang positif kepada sekeliling kita Bapak Ibu. Salib adalah puncak kasih dan pengampunan Allah ya. Saat kita mengasihi musuh, memaafkan yang bersalah dan melayani sesama, kita menyatakan salib dalam tindakan nyata. Dunia bisa melihat kuasa salib lewat hidup dan yang dipenuhi kasih, bukan kebencian Bapak Ibu ya. Hanya dengan kasih kita bisa membuat dunia ini akan lebih indah Bapak Ibu ya. Dengan mengasihi, dunia ini akan semakin indah. Hari-hari ini orang-orang semakin beringas Bapak Ibu ya. Hari-hari ini orang akan seperti kalau Pak Gus DJ sampaikan kemarin, gravity of sin gitu ya. Orang akan cenderung gampang sekali untuk berbuat dosa. Bahkan bukan usia, sekarang bukan batasan usia. Ya, kayak orang membunuh itu kan dulu biasanya adalah penjahat-penjahat yang sudah umur gitu ya. Sekarang itu ya, anak SMA itu dengan mudah bisa membunuh temannya gitu ya. Pernah dengar berita itu ya, di Barito itu anak STM yang bunuh temannya itu ya. Itu sepertinya itu
dosa itu sangat kuat menarik supaya orang itu melakukan kejahatan. Ya. Sekarang kejahatan di mana-mana Bapak Ibu. Kadang-kadang mereka tanpa sadar melakukannya gitu ya. Bahkan korupsi itu sampai tidak sadar melakukannya sampai akhirnya bertriliun-triliun begitu kan. Itu karena tadi daya tarik dosa semakin hari semakin kuat ya. Karena memang iblis tidak tinggal diam dalam karya salib ini. Awalnya rencana si iblis ini adalah dengan salib maka karya Allah berhenti. Rencana awalnya adalah ketika rencana Allah ciptaan Tuhan ini yang berupa Adam dan Hawa, ya waktu itu belum ada kita, masih Adam dan Hawa itu dibujuk untuk menikmati buah pengetahuan akan benar dan salah ini adalah membuat rencana Tuhan gagal. Ternyata tidak. Allah punya rencana yang luar biasa Bapak Ibu. Sampai Allah membuat rencana yang sangat luar biasa, itu karya salib Bapak Ibu. Jadi mari kita mau bersama-sama ya, kita hidupi karya salib itu dalam kehidupan kita secara pribadi Bapak Ibu. Lanjut Mas. Salib adalah jalan keselamatan yang berkuasa menyelamatkan. Kuasa Allah yang terbesar dalam kehidupan manusia adalah ketika karya salib menyelamatkan manusia dari hukuman kekal karena dosa. Dan kita merespon dengan menjalankan karya salib itu di setiap kehidupan kita setiap hari Bapak Ibu ya. Itulah pesan saya, bahwa Tuhan atau apa yang Tuhan kerjakan di dalam karya salib itu mengandung kuasa yang sangat besar. Itulah misteri salib yang sampai sekarang masih banyak diperdebatkan di mana-mana. Dan hanya orang-orang yang akan diselamatkan, yang dianggap bodoh oleh dunia ini, yang akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau telah menyingkapkan pada kami akan misteri salib, di mana di balik karya salib yang mengerikan, di balik rencana-rencana salib yang untuk membinasakan dan untuk membunuh, bahkan menghancurkan, itu ada kuasa yang besar Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, ini kami umat-Mu di gereja ini Tuhan, di Kemah Daud, di Gatot Subroto Tuhan. Ajar kami hari demi hari untuk memahami akan karya salib di dalam kehidupan kami Tuhan. Salib melambangkan sesuatu yang menakutkan dan mengerikan. Dan bahkan mungkin dalam kehidupan sehari-hari kami juga mengalami sesuatu yang menakutkan dan bahkan mengerikan dan bahkan membuat kami gentar Tuhan. Tapi biarlah kami menyadari bahwa ada kuasa yang besar di dalam karya salib itu Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami, sertai setiap kami. Biarlah kami menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, menjadi umat kepunyaan-Mu yang menyampaikan karya salib kepada dunia yang membutuhkan akan keselamatan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, ada di dalam komunitas di gereja ini Tuhan, yang bersama-sama bersehati, bersama-sama saling mendukung, di mana bersama-sama saling mengasihi untuk kami menjangkau saudara-saudara kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasih, yang membutuhkan kasih Kristus. Jadikan kami Tuhan sebagai alat-Mu. Jadikan kami sebagai umat kepunyaan-Mu Tuhan, yang mengerjakan pemberitaan akan keselamatan dan karya salib itu Tuhan. Urapi kami dan mampukan kami. Taruhkan lidah bibir atas setiap kami Tuhan dengan pengurapan-Mu. Berikan hikmat, berikan pengetahuan yang benar akan firman-Mu Tuhan. Karena dengan iman kami bersama-sama Tuhan mengerjakan apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kita akan lanjutkan perjamuan. Sebelum perjamuan kita pujikan karya terbesar. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Yang tak bernilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini Jumat Agung kita memperingati kematian Yesus di kayu salib. Dia harus diserahkan, dia harus dicambuk, dia harus ditikam, dan dia harus disalibkan untuk menggantikan kita. Dan pagi hari ini kita memperingatinya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh karya salib sangat luar biasa. Kita yang dulunya orang berdosa, yang seharusnya kita binasa dan masuk dalam neraka yang tidak ada hentinya. Tetapi karena Yesus mati di kayu salib, kita boleh mendapatkan keselamatan itu. Kita boleh mendapatkan anugerah itu, dan pagi hari ini kita memperingatinya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai dengan 54 mengatakan, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjamuan adalah lambang hidup baru. Di dalam Yohanes 6 ayat 53, Yesus berkata bahwa tanpa makan dagingnya dan minum darahnya, kita tidak punya hidup, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mengambil roti dan anggur, kita sedang menyatakan, aku hidup. Karena bukan aku yang hidup, melainkan Kristus yang memberi kekuatan hidup kepada aku. Maka kita harus hidup di dalam pertobatan dan ketaatan setiap hari. Hari lepas hari, waktu demi waktu kita harus taat. Dan kita akan setia mengikut Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu, perjamuan adalah jaminan hidup yang kekal. Yesus berjanji barang siapa mengambil bagian dalam perjamuan ini dengan iman, akan dibangkitkan pada akhir zaman. Itulah yang menjadi keyakinan dan kekuatan ketika kita mengikut Kristus.
bahwa ada jaminan yang luar biasa ketika kita mempercayakan hidupnya. Pagi hari ini kita memperingatinya. Dia mati di kayu salib. Dan hari yang ketiga dia memenangkan kematiannya itu. Dia menang atas kematiannya. Dan hari yang ketiga dia bangkit untuk membawa setiap orang yang percaya mendapatkan keselamatan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita menyadari, kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita angkat roti di tangan kita. Sadari bahwa dengan perjamuan dengan Kristus, semuanya sudah diselesaikan. Dengan darahnya yang mahal di kayu salib. Tinggal kita hidup di dalam ketaatan hari lepas hari. Dan itu bukan karena kuat dan gagah kita Bapak Ibu. Tapi karena Roh Allah yang memberi kekuatan kepada setiap kita. Jangan kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Karena kalau kita memakai kekuatan kita sendiri, kita akan binasa, kita akan kalah. Tetapi izinkan Roh Allah yang ada di dalam diri kita membantu, menolong kita, memberi kekuatan supaya kita bisa mengalami ketaatan demi ketaatan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengangkat roti kami di tangan kanan ini Tuhan. Kami menyadari Tuhan, kami orang berdosa. Dan kami sudah ditebus, diselamatkan oleh darah Yesus. Kami memperingati pagi hari ini. Kami makan roti ini di dalam nama Yesus Tuhan. Makanlah. Angkatlah anggur di tangan kananmu. Mengucaplah kepada Tuhan. Bahkan sakit penyakit kita pun semuanya sudah diselesaikan ketika Yesus di kayu salib. Bahkan kemiskinan kita pun sudah diselesaikan ketika Yesus mati di kayu salib. Semua sudah digantikan dengan kematian Yesus di kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, sangat luar biasa. Semuanya sudah selesai dengan kematian Yesus di kayu salib. Tinggal kita mengangkat iman, percaya, keyakinan kita kepada Dia. Karena semuanya sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Dan kita mendapat bagian kerajaan surga karena kematian Yesus. Bapak Ibu, kita angkat anggur kita di dalam nama Yesus. Minumlah. Dan mengucap syukurlah kepada Tuhan. Ambil beberapa menit mengucap syukur secara pribadi kepada Tuhan. Benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya. Benar Tuhan. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah harta yang ku iringi dan ku hargai. Yesus Engkau
bersyukur untuk darah Yesus yang telah menebus kami, yang telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan dan terima kasih kami Tuhan kalau kami boleh mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Karya salib cukup bagi kami. Terima kasih untuk Pastor Ad yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami gereja Tuhan memberkati Pastor Ad beserta istri dan anak-anaknya. Bahwa keluarga ini Tuhan, Engkau pakai lebih lagi Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih, berkati Pak Ad, Ibu Odit, berkati Nathan dan Nelo Tuhan. Bahwa keluarga ini semakin mengasihi Tuhan. Bahwa keluarga ini selalu ada dalam perkenanan hati Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami gereja Tuhan, kami bersuka cita Tuhan. Karena kami menjadi satu keluarga Allah yang saling mendoakan, saling membangun, saling mendukung di dalam kasih. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati tangan-tangan yang memberikannya Tuhan. Sebagai syukur kami kepada Tuhan. Kami mau bersyukur dan kami mau kembalikan dengan penuh sukacita persembahan pagi hari ini. Biarlah Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan, diagungkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mentransfer persembahan bisa melalui BCA dengan nomor 4091 755 GKKD Revival Semarang. Mari Bapak Ibu, silakan memberikan persembahan. Kita naikkan pujian Allah sumber kekuatan kita. Yang sudah memberikan persembahan saya undang bangkit berdiri. Bersama kita lebih semangat katakan kepada Allah kita. Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari lebih semangat, lihat kanan kirinya. Allah sumber kekuatan kita, sama-sama katakan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Yes, terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita tetap bangkit berdiri. Kita akan menutup doa yang akan dipimpin doa berkat oleh Pastor Edi. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Hanya bagi Dialah segala hormat kemuliaan. Saya undang Pastor Edi. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian,
segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur pagi siang hari ini Tuhan. Kami sudah memperingati hari kematian-Mu Tuhan. Yesus yang secara daging, secara manusia harus mati di kayu salib. Tetapi Yesus yang secara kealahan yang tidak pernah mati Tuhan. Bahkan dengan kematian-Mu di kayu salib itu, karya keselamatan boleh kami dapatkan Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengar dari Bapak Mas Ad boleh menjadi kekuatan meneguhkan setiap kami. Bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan. Bagi orang-orang yang percaya, tapi bagi orang-orang yang mau binasa, memang tidak ada artinya. Tetapi bagi orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Engkau, ini merupakan satu kekuatan ilahi yang luar biasa, yang membuat kami terus bertahan, hidup di dalam kebenaran, dan terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau hidup di dalamnya. Karena Tuhan sendiri yang menolong kami. Karena Tuhan sendiri yang memberi kekuatan kepada kami. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan, kami menjadi orang-orang yang taat setia kepada Tuhan. Mengambil apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur semuanya Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah engkau ketika engkau keluar dari tempat ini. Ketika engkau berada di rumah, ketika engkau berada dimanapun berada. Di pekerjaan, di perkuliahan. Biarlah Tuhan sendiri yang menyertai engkau. Engkau akan dibawanya, diangkatnya menjadi kepala dan bukan ekor. Biar tangan Tuhan senantiasa terkadang mengangkat engkau, menopang engkau, menjaga engkau. Dan biar Tuhan sendiri yang membuat apapun yang engkau akan kerjakan akan berhasil. Karena Tuhan sendiri yang menyertai engkau. Dari detik ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Tuhan, setiap kita yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan.